Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kan melaksanakan praktek coaching ya. Nah, langkah-langkahnya untuk praktek ini yang pertama kan praobservasi, kedua pelaksanaan observasi, ketiga pasca observasi. Di mana di dalam praobservasi saya akan mendiskusikan dan menanyakan potensi serta indikator apa yang akan digunakan pada praktek ini. Kemudian yang kedua pelaksanaan observasi, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bapak pada saat observasi. Kemudian yang ketiga, pasca observasi, Bapak harus bisa merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta potensi apa yang akan dikembangkan kembali pada proses coaching selanjutnya. Nah, sekarang sudah siap, Pak? Insya Allah siap, Bu. Oke, nah yang pertama mungkin kita akan mendiskusikan ya Pak, rubrik penilaian pencakapan kali ini. Saya harapkan Bapak memiliki prinsip coach dan coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk coachingnya, kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pada saat melakukan coaching, diharapkan Bapak melakukan alur tinta. Itu yang menjadi acuan untuk saya untuk menilai. Sebelum mulai, saya mau bertanya dulu Pak. Ya, Bu. Kira-kira proses coaching yang mana yang akan dikembangkan dalam proses percakapan ini? Ya, kira-kira saya akan melaksanakan proses yang sesuai dengan alur kita. Terus ya sebagai coach saya harus mendengarkan aktif dan juga sehingga harus mempertanyakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kira-kira dari dua potensi, tiga ya, itu yang secara spesifik yang dikembangkan apa Pak? Saya akan mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi dan mendapatkan solusi terkait indikator ketercapaian pola ukur yang mana yang ingin dituju dan proses percakapan. Indikator keberhasilannya seperti apa? Indikator keberhasilannya ya, dalam uji saya menerapkan alur tirta secara runtut, bisa menggali ide-ide dari uji sendiri agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia temui. Nah itu pertanyaan dari saya, silakan boleh dilanjutkan, silakan boleh dimulai observasinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam Pak Dedi. Iya nih, saya tuh ini Pak datang ke sini tuh karena ada kendala Pak di alur perjalanan pendidikan saya Pak ini. Ya, kendala ya Pak ya? Ya, Kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak? iya nih Pak, saya ingin itu Pak dari percakapan ini bisa menghasilkan ide-ide Pak dari diri saya untuk menghadapi kendala tersebut Pak. Jadi maksud Bapak untuk bisa menambah ide-ide agar bisa menyelesaikan kendala. Iya, betul Pak, betul Pak. Nah, kira-kira apa permasalahannya itu Pak, tentang apa? Jadi gini Pak, kan saya tuh mengajar di kelas 6 SD Pak. Saya itu dari dulu tuh sudah terbiasa dengan kurikulum terdahulu Pak. Jadi sudah tanpa textbook, tanpa bimbingan lagi juga sudah paham seperti apa alurnya. Nah sekarang tiba-tiba ini tahun pertama Pak, saya mendapat kurikulum merdeka Pak. Tentunya ada perubahan-perubahan signifikan ya Pak di dalamnya itu, seperti cara mendidik, dari textbooknya juga sudah berbeda. Nah sedangkan saya tuh masih terbiasa dengan kurikulum dulu gitu Pak. Itu kendalanya Pak. Kira-kira dengan melihat permasalahan seperti itu, mungkin Bapak sudah ada gambaran kira-kira apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ke depannya Pak? Nah kalau saya rasa sih Pak, yang saya harus lakukan itu mungkin saya harus mengikuti membaca lagi Pak, memperdalam lagi bagaimana kurikulum merdeka itu berproses Pak. Jadi prosesnya itu bisa saya terapkan di kelas saya itu Pak. Yang saya inginkan itu seperti itu. Jadi saya bisa mempelajarinya, bisa mendapatkan ilmu-ilmu secara pastinya, lalu saya bisa mengaplikasinya di peserta didik saya Pak. Begitu, ya. Ya, luar biasa Pak, memang langkah-langkahnya Pak. Nah, kira-kira tantangannya itu untuk menjalankan langkah-langkah itu ada nggak Pak? Atau seperti apa tantangannya itu? Ya, nah itu Pak yang jadi tantangan saya itu seperti ini Pak. Kan saya itu harus mempelajari Pak kurikulum merdeka itu. Sedangkan saya kan dalam proses mengajar Pak. Jadi saya itu terkendala oleh waktunya Pak.
di mana saya harus belajar, di mana saya harus mengajarkan gitu Pak. Seperti itu Pak. Terus kira-kira ada nggak rekan-rekan pendukung atau pemangku kebijakan itu yang bisa membantu berjalannya program apa tersebut? Oh, ada sih Pak, itu dari kepala sekolah Jinja juga kan sudah melakukan pendidikan kurikulum mereka sebelumnya gitu Pak, sebelum diterapkan di sekolah juga. Selain itu juga ada rekan-rekan yang terlebih dahulu sudah melakukan kurikulum mereka. Jadi di sekolah saya itu kan bertahap Pak, dari kelas 4 sama kelas 2 dulu, lalu kelas 3 sama kelas 1, dan sekarang itu yang terakhir saya kelas 5 sama kelas 6 Pak. Jadi mungkin saya bisa mencari yang kata Bapak tadi katakan, itu bisa mencari ilmu dari kepala sekolah dan rekan-rekan yang sudah melakukan kurikulum tersebut. Nah, kira-kira Bapak berharap itu atau harapan Bapak nih, inginnya tuh seperti apa nih idealnya tuh yang Bapak harapkan itu? Ya Pak, yang saya harapkan tuh ya saya sudah ingin mahir gitu Pak, ingin mahir melakukan kurikulum ini dan bisa menerapkan di siswa saya itu tidak secara runtut gitu Pak, secara mulus gitu. Yang saya harapkan itu seperti itu dari diri saya itu Pak. Nah, untuk menjalankan semua itu kira-kira butuh bantuan dari siapa saja kira-kira untuk menjalankan? Yang saya rasa itu mungkin dari guru-guru ya Pak. Saya tuh inginnya tuh ada kelompok belajar Pak di sekolah itu yang membahas tentang bagaimana penerapan kurikulum merdeka ini di kelas-kelas gitu Pak. Jadi inginnya tuh guru-guru gitu Pak yang dari kepala sekolah serta masyarakat sekolah juga yang membentuk kelompok belajar Pak. Mungkin ada metode-metode lain atau langkah-langkah yang lain yang menurut Bapak bisa berhasil atau lebih efektif Pak? Saya rasa ada sih Pak. Saya merasa jika saya mengikuti terus PM dan pendidikan-pendidikan yang lain yang sifatnya membangun, mungkin itu lebih efektif Pak, menurut saya Pak. Kira-kira dengan program-program atau langkah-langkah Bapak tersebut, kalau di rating tingkat keberhasilannya, kalau dari nilai 1 sampai 10 itu kira-kira rating berapa nih? Jika saya melakukannya mungkin ya Pak, saya rasa akan sampai ke rating 10 sih Pak kayaknya Pak. Kalau saya dengan lebih semangat, lebih benar-benar menjalaninya, mungkin akan sampai seperti itu ya Pak. Ya, memang ya mudah-mudahan lah semua berjalan sesuai program yang Bapak harapkan. Nah, kira-kira Bapak butuh berapa lama waktu untuk menjalankan program itu Pak? Jika saya melakukan yang tadi saya katakan itu Pak, mungkin lebih cepat ya Pak, karena dengan dorongan-dorongan dan tentunya ilmu-ilmu yang diserapnya juga kan lebih banyak. Saya rasa lebih cepat itu Pak dengan seperti itu Pak. Terus kira-kira kapan Bapak akan mulai menjalankan program-program tersebut Pak? Saya rasa mulai sekarang itu saya mulai menjalankan Pak. Lebih cepat lebih baik Ya, ya? lebih cepat lebih baik Pak. Kira-kira komitmen seperti apa nih yang akan Bapak jalani untuk menjalankan program ini Pak? Ya, saya berkomitmen untuk terus mempelajari Pak, mencari tahu bagaimana penerapan kurikulum ini. Lalu saya juga seperti yang tadi Bapak katakan ya, kita sampaikan juga, saya itu akan lebih merangkul Pak ke rekan-rekan yang sudah melakukan pembelajaran tersebut di kelas Pak. Ya, Pak, namanya harus lebih Pak ya, mudah-mudahan lah bisa berjalan sesuai yang Bapak harapkan. Mungkin ada lagi yang perlu Bapak sampaikan? Mungkin untuk saat ini seperti itu ya Pak, karena kendala terbesar dalam karir saya mungkin itu atau kurikulum tersebut. Ya, saya berharap semuanya bisa berjalan lancar Pak ya. Amin, amin, Pak. Terima kasih Pak, kalau tidak ada lagi yang bisa atau mau disampaikan cukup mungkin Pak. Nah, terima kasih. Saya pamit Pak kalau gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, sebelum ditutup kita laksanakan dulu pasca observasi ya Pak ya. Nah, bagaimana sekolah melakukan performa tadi Pak? Ya, kalau dari saya sebagai Kuci ya sangat senang Pak, sangat senang bisa berkomunikasi dengan Kuci yang
sudah mengeluarkan permasalahan di sekolahnya gitu. Dan mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa membuka juga untuk hal-hal yang menjadi solusinya. Apa yang membuat menilai seperti itu, Pak? Ya saya rasa tadi itu percakapan tadi itu saya rasa sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan observasi coaching tersebut terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya rasa tadi saya sudah sesuai dengan alur cerita itu dari mulai tujuannya, terus identifikasi masalahnya, dan rencana aksi yang akan dilakukan oleh uji dan tanggung jawab komitmennya itu. Saya rasa mungkin tadi sudah sesuai dengan alur cerita gitu. Nah, betul sekali Pak, barusan saya sudah mengamati, betul sekali Bapak alhamdulillah sudah menjalankan sesuai dengan alur kita, yang mana tujuannya ada, kemudian identifikasi, kemudian direncanakan, ya rencana aksi, terakhir tanggung jawab. Terima kasih. Hasil hari ini cukup sekian.